Ibu Komarul, ini bisa diceritakan mengenai profesi umpire ini sebenarnya seperti apa sih? Umpire bulu tangkis ya. Jadi kami umpire bulu tangkis itu memang suatu profesi atau ya bisa dibilang sesuatu yang menantang begitu bidang ini. Jadi kami harus benar-benar paham dengan law badminton, kemudian juga banyak on chair karena practice makes perfect gitu ya. Jadi semakin banyak kita memimpin pertandingan, itu mental kami terasa. Kita tahu bahwa wasit bulu tangkis itu berbeda dengan wasit yang lain, misalnya wasit bola yang menuntut mungkin fisiknya juga harus prima dan artinya berlari ke sana ke sini. Kami kan hanya duduk, tetapi mental kami yang harus benar-benar kuat karena memang memimpin pertandingan bulu tangkis itu butuh alertness ya, kewaspadaan yang tinggi, konsentrasi tinggi. Jadi seperti itu. Suka dukanya apa sih Bu selama menjadi umpire itu Bu? Suka dukanya, waduh. Kalau dukanya dulu ya. Iya boleh. Dukanya itu kalau misalnya kita berusaha meyakinkan pemain, tapi pemain masih merasa bahwa keputusan kami itu kurang memuaskan. Itu sebetulnya di dalam hati kami itu ganjel gitu. Orang bahasa Jawanya itu masih mengganjal gitu ya. Padahal kami berusaha seadil mungkin dalam memutuskan satu case atau kasus di lapangan. Tentunya berdasarkan law badminton yang ada. Kalau sukanya banyak banget sukanya. Salah satunya adalah kami bisa mempunyai banyak saudara nih di seluruh dunia. Dan kami juga melihat persahabatan antar atlet, ternyata walaupun mereka itu di lapangan seperti musuh gitu ya, ternyata off court-nya di luar lapangan mereka bersahabat, berteman, bersaudara. Sama, kami juga seperti itu. Jadi misalnya di benua Afrika kami punya saudara, di benua Eropa, itu sukanya. Dan Kalau dari euforia penonton di Istora ini kan cukup berbeda ya Bu ya kalau dibanding betul, sama negara-negara lain. betul. Dimana kalau di Istora ini mungkin supporternya lebih meriah gitu loh. Ini ada kalau dari umpire sendiri merasa justru lebih tertantang atau justru di tekanan atau gimana nih Bu kalau dari pandangan Ibu Ya, sendiri Bu? betul. Jadi memang yang namanya wasit bulu tangkis kalau belum datang ke Indonesia, merasakan atmosfer penonton Indonesia itu belum afdol. Karena memang di situ tempaan mental kami. Jadi kalau di Indonesia, kami ditempa mentalnya strong karena apa? Semua mata tertuju dan juga teriakan penonton itu kan sebetulnya juga berpengaruh gitu ya. Tapi kami berusaha untuk maintain emosi kami bagaimana caranya kami tetap tenang di sana memimpin tanpa terpengaruh dengan teriakan-teriakan itu. Itu sangat luar biasa dan salah satu kayak kawah candra di mukanya mengasah mental salah satunya ya harus datang ke Indonesia. Beneran. Wajib gitu ya, wajib banget. Nah, Iya. ini kalau tadi Ibu memandu jalannya pertandingan, tadi kan baik Hana Lisore dan juga CC Ivan, ini match pertandingannya tadi seperti apa Bu kalau dari pandangan Ibu sendiri? Kalau dari pandangan seorang wasit, tadi itu suatu pertandingan yang cukup luar biasa dari mereka. Mereka sama-sama tidak mau mengalah ya, ngeyel gitu kan. Tapi ya namanya pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan kami itu merasakan emosional mereka. Yang menang emosionalnya bagaimana, yang merasa kalah kecewanya bagaimana. Ya itu kami sangat bisa merasakan sebagai wasit yang berpengalaman ya. Seperti itu. Kalau Ibu ini kan juga di final kan menjadi salah satu atau mungkin bisa menjadi satu-satunya nih Bu dari wakil Indonesia yang menjadi umpire nih Bu. Ini perjalanannya memang harus track recordnya ini harus seperti apa sih Bu untuk bisa menjadi di umpire di final ini Bu? Ibu sudah berapa lama nih Bu menjadi umpire? Oh gitu. Jadi harus saya luruskan dulu nih ya. Wasit di final Indonesia Open 2024 yang dari Indonesia kali ini selain saya ada lagi junior saya Latif Jawari namanya ada. Tapi memang satu-satunya wanita di final ini saya. Jadi awalnya terjun ke wasit ini sebetulnya terdampar Mas. Kenapa tuh Bu? Terdampar ya, saya profesi sehari-harinya guru. Oh Ibu guru. Bukan guru olahraga. Tapi saya guru bahasa Inggris di SD di Surabaya. Di salah satu SD negeri di Surabaya.
Jadi sama sekali tidak ada hubungannya sebetulnya dengan olahraga. Memang saat itu sebagai penggemar badminton gitu ya, ada teman yang mengajak, saat itu masih kuliah, saya masih kuliah, salah satu teman ada ngajak kami, ayo ikut, ada turnamen, nanti kamu dapat ini apa fee, mau nggak? Ya mau ya, namanya anak mahasiswa gitu kan. Dari situ awalannya jadi hakim garis dulu. Saya selama kurang lebih 2 tahun setengah, 2 tahun gitu. Kemudian ada pelatihan wasit bulu tangkis, pelatihan dasar. Nah, koordinator wasitnya karena tahu saya bisa bahasa Inggris, jadi ayo ikut aja. Kami butuh wasit wanita yang nantinya itu proyeksinya ke internasional. Kan sudah pegang bahasa internasionalnya kan, karena saya mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Jadi dari situ awalannya sampai sekarang. SD mana Bu kalau boleh tahu? Di SDN Sawung Galing 1 Surabaya. Sawung Galing 1, iya. Surabaya. Iya, Nah, betul. ini Bu kan bisa dikulik lebih lanjut lagi nggak Bu? Ini kan jadi wasit perempuan pertama ya Bu ya. Nah ini nanti kedepannya di next event terdekat bakal jadi wasit di mana lagi Bu? Iya, insya Allah ini ya, mohon doanya. Bulan depan berangkat ke Paris Mas, Olimpiade, ya betul. Dan Paralimpiknya juga. Jadi 2 event itu insya Allah saya akan berangkat. Nanti tergantung izin dari Dina. Oh gitu? Iya, semoga diizinkan dan insya Allah. Nah ini berarti kalau dari Indonesia perkiraan berapa umpire Bu yang diberangkatkan untuk ke Olimpik Untuk di badminton ya, Iya. hanya saya. Ibu aja Bu. Ya, Ibu berarti ini tanggapannya gimana nih Bu? Ini kan berarti ini ada proyeksi bakal diberangkatkan udah mungkin di atas 50% ya Bu yang akan berangkat ya Bu ya? Betul. Ini tanggapannya gimana Bu? Sebetulnya awal ketika ada surat penunjukan itu saya merasa wow, bangga gitu ya. Saya waktu itu belum tahu kalau hanya saya satu-satunya yang dari Konfederasi Badminton Asia dipilih sebagai salah satu kandidat wasit di Paris, di Olimpiade Paris. Ketika menerima surat itu saya merasa wow, ini kehormatan sekali gitu ya bagi saya. Saya menjawab yes, I'm available, saya bilang gitu. Kemudian beberapa saat kemudian ada email lagi penunjukan ke Para. Saya pikir mungkin karena kebutuhan wasit wanita. Jadi ITO itu disyaratkan kalau bisa, kan ini gender equality ya. Ada kesetaraan gender di sini, 50% pria, 50% wanita. Tetapi kalau memang tidak memenuhi kuota 50%, boleh minimal 30%. Jadi saya pikir saya itu memenuhi itu, untuk syarat pemenuhan itu ya, kuota kesetaraan gender tadi. Jadi ya saya merasa beruntung aja. Berarti next event terdekat ini Olimpiade ya Bu ya? Iya betul. Berarti ini rehat dulu, ngajar apa? Betul, saya ngajar nomor 1, saya aktif ngajar. Masih aktif ngajar. Kalau dari Ibu sendiri ini sudah berapa lama Bu berkecimpung sebagai wasit di badminton? Saya kurang lebih memulainya waktu pelatihan dasar itu tahun 2000. Ya, jadi sudah hampir 24 tahun ya, nggak kerasa. Jadi selama itu Mas. Kalau kami yang perempuan ini challenge-nya lebih banyak. Salah satunya kami ini kan selain umpire juga ibu ya. Jadi kalau kami hamil pastinya kami break. Kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun kami berhenti. Nah berhenti ini mental kami dari nol lagi. Kami harus bangun lagi mental lagi, ikut banyak turnamen sehingga pengalamannya mentalnya terasa lagi, pengalamannya nambah lagi. Karena setiap pertandingan itu pasti berbeda suasananya, berbeda yang dipimpin kan seperti itu. Kalau sebagai guru bahasa Inggris itu udah berapa lama Bu? Kalau dari tahun 2000 ya? Iya, kalau guru iya. berapa lama Bu? Jadi dulu waktu kuliah itu sudah sempat jadi honorer gitu, guru honorer gitu ya. Mulai tahun 98 sampai sekarang. Tapi untuk di pengangkatan PNS-nya saya 2015.
Tapi guru sudah mulai tahun 98 ngajar-ngajar honorer begitu. Nah, terus pembagian waktunya gimana nih Bu antara mengajar, terus juga jadi umpire, terus juga sebagai ibu dan juga istri, ini pembagian waktunya bagaimana? Oh iya, jadi saya selalu menanamkan saya ini guru. Jadi main job saya guru. Jadi saat saya di sekolah, totally saya guru. Saya 24 jam 7 hari kalau misalnya dibutuhkan untuk urusan pendidikan, I am ready. Di saat ada penunjukan wasit, saya izin. Jika diizinkan saya berangkat. Jadi perwasitan bulu tangkis juga begitu. Kalau saya di sini saya wasit totally. Saya total wasit. Seperti itu. Di rumah ya saya ibu, gitu kan. Nah, kebetulan saya itu beruntung sekali. Saya punya support system, jadi suami saya, orang tua kami itu mendukung. Anak-anak kami alhamdulillah juga anak-anak yang normal, sehat gitu kan. Jadi tidak ada masalah besar memang selama ini. Saya itu merasa tidak di keluarga itu nggak pernah ada yang akhirnya menyebabkan kendala saya mengajar atau ke perwasitan. Alhamdulillah saya beruntung sekali. Iya, ya, dukungan suami yang nomor 1 Mas. Ya kalau suami saya bilang nggak boleh ya, saya pasti nggak sampai di sini gitu. Jadi saya merasa berterima kasih nih sama suami saya. Siap. Iya. Terima kasih Bu Komarul, Sama-sama. informasinya luar biasa Ibu.